jumpa kembali dengan saya Denny Kostiawan di channel YouTube Pak D. Nah, jadi unek-unek kedua ini akan kita bahas tentang PPPK. Ya, jadi P3K atau kita menyebutnya itu P3K ini adalah perjanjian pegawai pemerintah perjanjian kontrak atau P3K ini sekarang ini itu membuat saya itu ingin menyampaikan keresahan yang kedua. Maka dari itu perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena dari teman-teman itu banyak yang menjawab beberapa pertanyaan, memunculkan pertanyaan sehingga nampaknya saya harus membuat unek-unek untuk itu. Oke, baik, pertama begini. Apakah P3K atau PPPK ini bagus? Bagus. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah bagusnya ini untuk siapa? Begitu. Jadi begini, setahu saya awal mula diluncurkannya P3K ini yang pertama adalah untuk mengangkat harkat dan martabat dari guru-guru honorer yang selama ini itu dari segi gajinya sangat kecil sekali. Dan ini memang miris, memang kenyataannya seperti itu. Gaji guru honorer ada di beberapa daerah itu yang menyatakan bahwasanya gajinya itu sangat minim, ada yang 300.000, ada yang 250.000, ada yang 150.000. Begitu loh. Jadi itu pun juga sangat tidak cukup untuk kebutuhan, untuk transportasi sajalah. Kalau kita bilang untuk membeli premium sekarang berapa untuk sekali jalan, untuk 1 liternya berapa. Terus untuk beli makanan, untuk beli kehidupan sehari-hari, apakah itu cukup? Enggak. P3K, tapi ini sebelum kemana-mana, P3K ini bukan hanya untuk guru, tetapi untuk beberapa instansi lainnya juga ada, tapi saya menyorotinya hanya untuk guru. Jadi hingga akhirnya itu disambut baik oleh berbagai macam kalangan dari guru-guru honorer seluruh Indonesia. Kenapa? Karena untuk diangkat menjadi PNS ketika sudah melewati umurnya dari 36 ke atas, itu kan otomatis sudah tidak bisa untuk menjadi pegawai negeri sipil. Maka dari itu pemerintah meluncurkanlah yang namanya PPPK atau P3K ini, kalau kita singkat. Itu akan membuat angin segar bagi honorer-honorer yang sudah memiliki usia di atas 35 tahun. Dan itu sangat bagus dan saya apresiasi. Tapi yang menjadi permasalahan yang kedua adalah ketika kemarin akhir dari 2020 diluncurkan seperti permen atau apa gitu loh, saya juga lupa itu namanya apa. Tapi yang pasti itu akhirnya membuat menjadi masalah baru. Nggak, akhirnya apa? Ada kabar yang beredar dan bahkan ada beberapa wawancara seorang kepala BKN kalau tidak salah itu di salah satu televisi swasta di Indonesia. Itu ada rekamannya yang menyatakan begini. Apakah PPPK ini nanti untuk guru ini nanti akan ada seterusnya, dan kemudian untuk CPNS dari guru ini tetap ada atau tidak? Tidak. Jawabannya untuk CPNS guru di 2021 ini nanti tidak ada. Nah, kita bisa menyaksikan. Ini nanti sebentar lagi ini saya akan putarkan potongannya, cuplikannya dari wawancara yang ada di salah satu televisi nasional. Mari kita saksikan bersama. Dan untuk mengetahui lebih jauh alasan pemerintah menutup rekrutan guru PNS tahun depan, kita terhubung dengan Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas BKN Pariono. Selamat malam Pak Pariono. Selamat malam. Oke, Pak Pariono, mungkin bisa dijelaskan apa sebenarnya alasan utama pemerintah menutup rekrutan guru PNS, lalu kemudian apa nanti yang menjadi pembeda tunjangan ataupun gaji antara guru berstatus PNS dan status P3K? Baik, seperti yang disampaikan Kepala BKN kemarin dalam konferensi pers bahwa saat ini ada semacam kekurangan guru di tempat-tempat atau daerah-daerah yang biasanya terluar, kemudian terpencil gitu. Karena ada kecenderungan dari para guru ini yang sudah diangkat menjadi PNS ini, mereka meminta mutasi ke tempat ke kota atau ke wilayah Jawa, dan ini fenomena ini memang sering kali terjadi, dan sehingga distribusi PNS terutama guru ini menjadi kacau, sehingga setiap tahun daerah-daerah itu akan selalu kekurangan guru. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa
ini juga mengakomodir teman-teman tenaga honorer K2 yang kemarin itu tidak lolos passing grade gitu ya. Dan saat ini masih banyak jumlahnya, sehingga mereka dengan adanya rencana pemerintah merekrut 1 juta guru dengan P3K ini, mereka kemungkinan bisa masuk ke situ. Sehingga satu, kebutuhan guru terpenuhi, yang kedua juga teman-teman tenaga honorer sisa K2 juga bisa terakomodir di situ. Oke, Pak Paryono, tapi apakah dengan status P3K pemerintah tidak khawatir nanti kan bisa mengurangi minat masyarakat untuk menjadi guru? Apalagi kan kita tahu daerah-daerah terluar misalnya membutuhkan tenaga pengajar. Ya, kalau menurut saya karena dari sisi gaji tunjangan juga mereka tidak jauh berbeda dengan PNS gitu. Tapi yang menjadi pembeda? Yang jadi pembeda mungkin dari promosi karir gitu mungkin bisa berbeda. Kemudian dari mutasi mereka kan tidak diatur untuk mutasi, misalnya dari daerah luar Jawa ke Jawa atau dari provinsi A ke provinsi B, itu memang tidak diatur kalau mengenai P3K. Kemudian juga dari sisi pensiun mereka untuk saat ini memang tidak tidak diatur itu, sehingga mereka tidak mendapatkan hak pensiun kalau diaturan. Oke, ada hak pensiun yang mungkin menjadi pembeda ya kalau status PNS itu dapat pensiunan. Tapi artinya yang sekarang statusnya PNS itu aman ya Pak? Mereka tidak akan dialihkan menjadi P3K? Betul, kalau sekarang statusnya itu sudah PNS, mereka tidak akan dialihkan menjadi P3K. Oke, Pak, ini formasinya ini hanya berlaku di 2021 atau seterusnya ya? Jadi kebijakan pemerintah itu kan ke depannya akan semakin banyak P3K dibandingkan dengan PNS. Strukturnya seperti itu. Sehingga kemungkinan kalau memang rencana pemerintah ini berjalan dengan baik dan manfaatnya dan dirasa manfaatnya lebih banyak, maka kebijakan ini akan diteruskan. Kemungkinan seperti itu. Pak Paryono, ini ada yang mempertanyakan tadi dari P2G. Dia bilang bahwa kenapa cuma guru yang ditiadakan sebagai CPNS, kenapa tidak profesi lain, misalnya seperti dosen. Bagaimana nanti roadmap-nya ke depan? Nah, ini juga arahnya ke depan itu tidak hanya guru saja, tetapi juga tenaga fungsional lainnya yang akan direkrut menjadi P3K. Sehingga PNS ini memang akan semakin berkurang dan kemungkinan di tahun-tahun yang akan datang ini semakin sedikit. Dan di negara-negara maju juga seperti itu. Jadi PNS-nya itu sedikit, tetapi jumlah tenaga seperti P3K ini memang yang lebih banyak dibandingkan dengan PNS-nya. Oke, lantas Pak, ini kan ada juga guru honorer yang pasti sedang menunggu punya status PNS begitu. Apakah mereka juga jadi mundur atau mungkin ya dengan adanya kebijakan ini di 2021 artinya mereka tetap menjadi P3K statusnya? Kalau yang lulus tes kemarin, sekarang kan sedang menunggu ditetapkan nomor induk P3K-nya. Ini kita tinggal menunggu dari usulan dari Pemda. Ini sekarang memang kita sedang proses untuk pemberian nomor induk P3K dan memang belum selesai karena memang usulan dari Pemda memang belum semuanya disampaikan ke PKN. Oke, artinya nanti profesi-profesi lain juga akan menyusul punya status P3K gitu ya Pak Paryono. Nah, satu sisi Pak, yang kita tahu kan pemerintah juga tengah mempersiapkan kemarin yang tidak terrealisasi bahwa gaji PNS katanya minimal 9 juta. Tapi satu sisi di sini katanya guru tidak lagi berstatus PNS. Nah, bagaimana kita menyimbangkan bahwa setiap profesi sama fasilitasnya, sama haknya? Kalau mengenai gaji kan itu memang perlu kajian lagi Mbak. Karena memang misalnya ada usulan dari BKN kemudian ke Menteri Menpan gitu. Kemudian itu kan kemudian harus mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Ada nggak anggarannya? Kemudian gaji antara P3K dan PNS itu tidak akan jauh berbeda. Sehingga misalnya gaji PNS itu 9 juta, kemungkinan gaji P3K juga sekitar seperti itu. Gitu. Jadi tidak akan jauh berbeda. Oke, baiknya di sini pemerintah telah menegaskan saudara bahwa CPNS guru sudah tidak ada lagi di tahun 2021 dan menyusul nanti profesi-profesi lainnya yang jelas untuk fasilitas mungkin yang tidak ditiadakan yang berkurang dari P3K adalah uang pensiun. Terima kasih Pak Paryono telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam, selamat menyambut tahun baru. Nah, gimana?
dengan potongan video dari wawancara antara salah satu televisi swasta dengan orang BKN. Kira-kira kalau saya ada beberapa hal yang sudah saya garis bawahi nanti di situ. Yang pertama adalah tidak adanya pengangkatan guru CPNS setelah dibukanya PPPK ini. Artinya begini, berarti dengan demikian guru-guru ini nanti semuanya tidak ada yang berstatus sebagai CPNS atau PNS nantinya ketika sudah diangkat secara resmi oleh pemerintah, artinya sudah tidak dapat. Walaupun di P3K ini memiliki gaji yang setara, tunjangan yang sama dan lain sebagainya dan sama dengan P3K, dengan PNS, mohon maaf ya. Namun ada beberapa hal yang berbeda di dalamnya. Tadi kalau kita cermati bersama perbedaannya ada di mana? Jenjang karir yang pertama. Jenjang karir. Ya kita tuh nggak bisa. Kalau mungkin ketika kita jadi guru ya udah jadi guru terus. Kita mau naik lagi menjadi, misalnya kita mau ikut seleksi menjadi kepala sekolah, secara otomatis kalau tadi mengutip pembicaraan dari salah seorang orang BKN tadi, ya berarti itu kita tidak mungkin untuk menjadi seorang kepala sekolah apabila kita menjadi seorang P3K tadi. Berarti kita nggak bisa. Jenjang karir pun kita sudah tidak bisa. Terus yang kedua yaitu tentang adanya, kalau yang paling santer terdengar selama ini adalah masalah di hari tua, jaminan di hari tuanya. Kita juga nggak bisa, dana pensiunan kita juga nggak dapat ketika kita ikut di dalam P3K itu. Gitu loh. Ini ada perbedaan yang sangat jelas. Kemudian ada lagi begini, ya. Kemudian selain tentang beberapa hal yang sudah saya ungkapkan tadi, yaitu masalah ke depan, jangka panjangnya sekarang. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah anak-anak muda nanti masih mau untuk menjadi pendidik ketika sudah tidak diangkat menjadi CPNS? Itu hal yang perlu dipikirkan oleh orang-orang yang sekarang berada di BKN pusat yang sebagai perumus adanya P3K ini mungkin, ya. Untuk gimana caranya anak-anak muda ini juga masih tertarik. Karena begini, orang-orang yang ingin menjadi guru, anak-anak muda yang orang-orang menjadi guru itu semuanya berasal dari, ya mohon maaf ya, saya bukannya menyinggung atau apa, memang beberapa dari daerah-daerah kayak gitu, ya, dari daerah-daerah. Nah, maka dari itu, kalau ini tidak bisa menjadi CPNS karena harkatnya itu tinggi menjadi seorang CPNS, walaupun itu P3K juga salah satu menjadi ASN, tapi kan haknya pun juga tidak sama seperti PNS kayak gitu. Jadi ini juga jadi permasalahan yang harus dipikirkan. Itu keresahan saya selama ini memandang itu seperti itu sih. Terus kemudian ada lagi, tadi apa ya? Saya itu memikirkan tentang masalah beberapa hal ini itu kayaknya itu penting sekali untuk dibicarakan gitu loh, menjadi masalahnya. Terus yang disoroti tentang berikutnya adalah tadi ketika kenapa PNS sekarang dialihkan menjadi P3K. Alasan yang kuat bagi beliaunya itu adalah karena setelah kerja 4 sampai 5 tahun atau bahkan 6 tahun itu banyak guru-guru PNS yang mengajukan untuk pindah tempat kerja. Entah mau dari kota A mau ke kota B atau dari pulau A ke pulau B misalnya. Itu banyak yang seperti itu dengan alasan berbagai macam, dengan ikut suami atau apa yang perempuan atau mungkin atau mengurus orang tua dan lain sebagainya. Ditakutkan seperti itu alasan yang paling apa ya? Yang paling jelas atau yang melatar belakangi di guru itu tidak dijadikan CPNS tetapi hanya P3K. Alasannya itu biar tidak apa? Biar tidak ada peralihan dan biar mudah memonitoring jumlah guru, karena ketersediaan guru di daerah terpencil, terdalam, kemudian yang terluar kalau tidak salah tadi itu sangat kurang. Nah, kalau itu yang menjadi alasan, kalau saya itu alasan yang sangat konyol gitu loh. Harusnya apa? Harusnya ya undang-undang yang mengatur menjadi CPNS atau PNS atau ASN yang dari PNS tadi itu, ya harusnya itu yang dirubah. Bukan memunculkan
opsi yang lain, itu nanti akan menjadi permasalahan baru gitu loh. Jadi kalau hanya alasannya hanya untuk mempermudah monitoring jumlah guru di suatu daerah supaya guru ini tidak mengajukan pindah, harusnya itu dong yang yang dirubah peraturannya, bukannya kita memunculkan opsi yang baru. Kalau P3K belum lagi begini teman-teman. Ada yang namanya masa kontrak, berarti kan kontrak itu paling minimal 1 tahun, paling lama 5 tahun. Kalau tidak salah seperti itu. Nanti mungkin bisa dikoreksi lah saya. Jadi kalau misalnya itu 1 tahun kemudian dikontrak lagi diperpanjang paling lama 5 tahun, kemudian setelah itu bagaimana nasibnya? Kalau misalnya kinerjanya tidak bagus, ya toh, kinerjanya tidak bagus, berarti kan tidak diperpanjang. Terus kerjanya dari mana? Ya walaupun masih banyak sih kerja yang lain, wira swasta dan lain sebagainya, tetapi kan saya mengatakan ini secara jenjangnya gitu loh. Nah kalau PNS kan tidak ada yang seperti itu, kecuali kalau melakukan kesalahan yang fatal itu bisa dipecat secara tidak terhormat. Tapi kalau P3K misalnya si A ini tidak disukai oleh pimpinannya, ya toh, kemudian dia mengajukan bahwasanya si guru A ini tidak usah diperpanjang karena tidak baik dalam melaksanakan tugas, memberikan bukti-bukti, ya walaupun bukti itu kuat atau tidak itu bisa saja dibuat dan lain sebagainya, hingga akhirnya untuk menjatuhkan seseorang itu untuk tidak diperpanjang. Terus gimana kita? Apakah itu bisa dijadikan sebuah alasan? Nah, jadi problematika ini itu harusnya harus ada gitu loh, pemecahan masalahnya. Kalau dari BKN tadi mengatakan untuk memudahkan guru-guru itu supaya tidak berpindah tempat dari tempat A ke tempat B, harusnya itu yang dibenerin peraturannya. Ya, bukan malah menyuguhkan ke yang lainnya. Jangan menjadikan yang mau menjadi PNS itu dari kalangan guru itu banyak loh. Sekarang saja kalau saya melihat universitas dimanapun itu semua rata-rata membuka keguruan, jurusan-jurusan yang ada hubungannya dengan guru pada nantinya, dan itu sangat diminati. Kalau bapak yang ada di pusat dan bapak ibu yang ada di pusat itu membuat kebijakan yang seperti ini, akan sangat banyak orang yang merasa dirugikan. Begitulah. Jadi ya semoga apa yang menjadi keresahan saya ini nanti itu bisa didengarkan oleh Bapak Ibu semuanya. Mungkin kalau ada yang setuju, pro kontra itu pasti ada. Itu dari pandangan saya secara pribadi. Saya kalau disuruh untuk menjelaskan secara detail P3K itu seperti apa, saya juga belum membaca secara keseluruhan dari draft itu. Tetapi yang saya garis bawahi adalah yang satu dari guru itu sendiri, yang kedua dari penggajian tadi saya juga sudah melihat, kemudian dari keterangan dari orang BPN, dari apa tuh namanya itu, kok BPN sih, PKN ya, dari mana, dari pusat itu tadi sudah ada cuplikannya tadi. Jadi dari beberapa hal itu saya menganggap P3K ini bagus untuk honorer yang usianya sudah tidak bisa mengikuti yang namanya CPNS. Tetapi bagi pemuda-pemuda yang masih di bawah umur itu, harusnya pemerintah tetap membuka CPNS atau peluang untuk menjadi CPNS bagi guru. Kalau alasannya untuk perpindahan itu, saya merasa aturan itu yang harus dirubah, bukan membuat opsi yang baru, yang justru itu nanti akan menjadikan permasalahan baru. Itu sih menurut saya. Jadi terakhir, sebelum saya menyelesaikan video atau unek-unek pada kesempatan kedua ini, nanti silakan apabila ada unek-unek lainnya yang ingin saya sampaikan atau mungkin itu pas dengan yang saya rasakan, bisalah nanti penonton ini menuliskannya di kolom-kolom komentar yang ada di YouTube itu. Dan jangan lupa selalu mensubscribe, kemudian komen, like video-video atau unek-unek atau keresahan-keresahan yang sudah saya buat ini. Apabila ini memang ada Bapak Ibu atau teman-teman
teman-teman semuanya setuju dengan apa yang saya sampaikan, bisalah untuk ditularkan kepada teman-teman yang lainnya. Sekian dari saya, sampai berjumpa di unek-unek yang berikutnya. Bye.